Oke, oke, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat tabel pada HTML. Nah, tabel pada HTML itu dapat dibuat dengan menggunakan tag table. Isi dalam tabel dibagi menjadi dua bagian, yaitu header table yang ditunjukkan dengan tag t-head dan body table itu ditunjukkan dengan tag t-body. Kemudian untuk menambahkan baris pada tabel itu menggunakan tag tr seperti ini. Untuk menambahkan data jika berupa data header itu menggunakan tag th seperti ini. Nah, sedangkan pada body table itu menggunakan tag td seperti ini. Nah, langsung saja untuk contohnya. Di sini ada format penulisan tabel secara umum atau secara dasarnya itu seperti ini. Ini kita lihat ada t-head, kemudian ada tr, th, body dan sebagainya di sini seperti ini contohnya. Nah, untuk lebih mudah lagi menjelaskannya, kita akan langsung ke sini. Oke, sebelum kita bahas di sini, kita bisa memahami dulu. Selain daripada tag yang saya sebutkan tadi, ada juga beberapa atribut dari setiap tag lainnya. Contoh, untuk tag table itu ada atribut cell spacing. Cell spacing itu untuk menentukan jarak antar sel. Kemudian ada cell padding untuk menentukan jarak isi sel dengan bordernya. Kemudian ada width, ini untuk menentukan lebar tabel. Kemudian ada height, itu untuk menentukan tinggi tabel. Kemudian ada bg color untuk memberi warna background pada tabel. Kemudian ada align untuk menentukan perataan tabel. Kemudian ada border, itu untuk menentukan tebal border dari tabel tersebut. Kemudian atribut juga dapat diberikan pada baris dan sel tabel, yaitu pada tag tr atau td. Nah, atribut itu dapat diberikan di sini, itu contoh-contohnya seperti ini. Yang pertama itu ada align, untuk menentukan perataan teks pada isi sel. Kemudian ada falling untuk menentukan perataan teks secara vertikal. Kemudian ada width untuk menentukan lebar sel, sama seperti tadi. Kemudian ada height untuk menentukan tinggi sel. Kemudian ini color, ini sama seperti tadi untuk memberi warna background pada sel. Nah, kemudian di sini ada row span. Row span itu untuk menggabungkan sel baris berikutnya pada kolom yang sama. Kemudian ada col span, itu untuk menggabungkan sel kolom berikutnya pada baris yang sama. Nah, untuk penjelasannya, di sini kita ada script table ya, script table sederhana. Kemudian kita coba run. Kita coba running. Nah, di sini kita lihat ada judul, kemudian ada tabelnya ya. Oke. Kita lihat dari pertama dulu. Di sini ada doc.html menjelaskan bahwa ini adalah teks HTML. Kemudian di sini ada title. Title ini judul dari ininya tadi, teksnya. Kemudian ada judul table. Di sini kita lihat judul tabelnya adalah jadwal ujian yang ditulis dengan tag h3. Kenapa? Karena dia tidak masuk ke dalam tabel, dia masuknya di teks paragraf gitu ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan table
dengan width itu 90%. Kemudian border itu 1, kemudian cell spacing itu 0. Nah, yang dimaksud di sini width ini adalah 90% width. 90% itu artinya table akan mengambil 90% dari lebar layar. Kemudian border 1 ini maksudnya adalah untuk menampilkan garis tepi pada table. Kemudian ada cell spacing. Cell spacing ini untuk menghilangkan jarak antar sel. Jadi antar sel itu tidak ada jaraknya. Contoh seperti ini ya. Nih, dia tidak ada jaraknya. Lalu bagaimana jika kita ubah? Contoh ya, kita ubah. Misalkan kita ubah 5, bordernya kita ubah 2, kemudian widthnya kita ubah seperti ini. Nah, maka hasil akan seperti ini. Cell spacingnya 5, jadi ada jarak antar selnya. Kemudian bordernya 2, border itu garis tepi. Kemudian widthnya itu 100, jadi tampilannya itu full ya. Oke ya. Nah, di sini ada T-head atau bagian header dari table, kemudian ada TR, dan di bawahnya ada TH. Nah, tag TH ini digunakan untuk judul kolom dan tampilannya otomatis akan lebar dan rata tengah. Oke. TH hari, jam ke-1, jam ke-2. Seperti ini contohnya. Kemudian bagian isi table, isinya ini tadi dijelaskan di sini, yaitu di T-body. Kita lihat di sini ada Senin, TD, like sampai bawah sini. Oke. Nah, TD ini adalah teks isi data. Nah, kemudian untuk ini like ini tadi, ini untuk membuat teksnya itu menjadi rata tengah seperti ini. Center, align, kemudian center. Maka hasilnya dia akan rata tengah seperti ini. Kalau tidak kita berikan align center ini, maka hasilnya dia akan seperti ini tadi. Nih. Dia agak mepet ke kiri, dia tidak rata tengah. Oke. Jadi seperti ini adalah contoh dari table sederhana. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara menggabungkan sel pada teks HTML? Nah, itu kita menggunakan ini tadi, namanya ada row span dengan call span. Row span itu untuk menggabungkan sel baris berikutnya pada kolom yang sama, kemudian call span untuk menggabungkan sel kolom berikutnya pada baris yang sama. Oke, coba kita run dulu. Nah, kita lihat di sini pada kolom nama itu dia tergabung jadi dua menjadi 1, sama seperti ini. Kolom nilai 3 menjadi 1. Nah, di sini kuncinya itu ada di sini. Row span kita tulis 2. Artinya kolom nama itu menggunakan row span 2 karena akan mengisi 2 garis ke bawah. Nah, sedangkan call span itu kita tulis 3 karena akan mencangkup 3 mata pelajaran, maksudnya mengambil 3 ini tadi. Oke. Jadi row span dan call span ini akan sangat berguna jika kita ingin menggabungkan beberapa kolom.
Oke, itu saja. Terima kasih.